Karena memang keterkaitan ini semuanya sedang bergejolak hari ini. Walaupun es yang dimaksud itu tidak semuanya masuk dari kategori gunung api ataupun vulkano yang aktif. Kan ada nih maestro rekognisi di tanah Jawa pada zaman dulu. Sebutlah Prabu Joyoboyo seperti itu. Ya tentunya kalau kita memahami tentang Jawa terbagi dua itu multitafsir. Apakah ini secara fisik ataupun secara non fisik? Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi bareng kita berdua ya Om. Di Opsan, obrolan santuy. Santuy Om. Kita nggak kerasa ya Om, kita sudah berada di penghujung tahun. Buat teman-teman Javanika semuanya. Berarti sebentar lagi kita sudah mau masuk tahun 2022. Dan uniknya Om, sama Sobat Javanika semuanya, di penghujung tahun ini sepertinya ditutup dengan peristiwa-peristiwa alam yang seringkali dikaitkan sama metafisika. Terutama yang mau kita bahas pada malam hari ini yaitu letusan-letusan gunung berapi di tanah Jawa, seperti itu. Kalau menurut Om Honi, selain fenomena Ring of Fire di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera sampai di Nusa Tenggara, ada nggak sih kaitan-kaitan tentang kisah gunung-gunung di Jawa itu sendiri? Iya, sebenarnya ini kan memang ada pertemuan-pertemuan hukum Mediterania dengan hukum Ring of Fire atau cincin Pasifik di situ. Dan Indonesia, terutama Nusantara, itu dilalui dua hal ini. Yang membuat memang banyak sekali vulkanik ya, gunung-gunung berapi, baik yang sudah aktif maupun yang sudah tidak aktif, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Dan beberapa yang sudah lama tidur pun, itu pun masih ada satu kemungkinan nanti akan bangun kembali ya. Dan jika kita cermati di tanah Jawa sendiri, itu memang ada 7 summit atau 7 puncak tertinggi yang membentang dari wilayah barat, tengah hingga timur. Dan ini kalau kita lihat dari atas memang bentuknya itu lurus, bahkan dengan gunung-gunung yang ada di luar tanah Jawa. Ada ini, ada kayak semacam benang yang menghubungkan gitu ya? Ada garis imajiner, gampangannya demikian. Dan posisi dari gunung yang ada di tengah, salah satunya yang ada di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah, itu berperan sebagai panglima. Panglima ini maksudnya panglima secara kiasan atau memang ada fungsi alamiahnya sendiri di situ? Iya, tentunya fungsinya secara ini ya, secara kajian ataupun kita lihatnya secara metafisika dan secara spiritual begitu. Jadi panglima di sini memang ketika terjadi letupan-letupan ataupun terjadi aktivitas vulkanik yang berskala kecil, itu sebenarnya salah satu bentuk ataupun pertanda di mana di bawah-bawahnya itu tentunya ada satu ikatan-ikatan, ada satu seperti rongga ataupun satu jalan di mana yang nanti bisa meneruskan memberikan informasi dengan keberadaan gunung-gunung yang ada di tanah Jawa dan bahkan yang ada di luar Jawa. Kayak ini ya, kayak ada kabel dalam bentuk magma gitu ya, di bawah tanah gitu ya? Iya, memang kalau digambarkan kan seperti ini ya, gambarkan begini, terus kemudian di bawah ada penghubung-penghubung seperti itu. Dan yang selalu saya cermati itu memang terdapat, boleh dibilang 7 sunan, yang sunan yang menguasai ataupun berada di dapur magma dari 7 summit atau 7 puncak ini. Iya. Nah, sebelum kita bahas ini Om ke sisi metafisik atau tadi yang mau sebut sunan-sunan, buat teman-teman Javanika semuanya, kita kadang membahas ini Om, fenomena gunung meletus itu dikaitkan dengan
akan adanya suatu peristiwa tertentu. Selain ini ya, selain peristiwa misalnya gunung A meletus, nanti akan terjadi letusan di gunung B, C, D dan sebagainya. Yeah. Nah itu kalau menurut Om Ho sendiri, kenapa gunung itu sering dijadikan apa ya, semacam penanda atau semacam kalau gunungnya ini nanti akan terjadi A, gunungnya seperti itu akan terjadi B gitu. Iya, sebenarnya di sini kita melihat juga secara pergerakan ada tentang lempeng tektonik bumi, itu juga secara gempa tektonik ya, dan juga tentang pergerakan dari dapur magma yang ada di perut bumi. Tentunya ketika itu terjadi suatu gejolak ataupun terjadi suatu pergerakan magma yang ada di dapur magma ya, di perut bumi, hal ini kan akan terkoneksi ataupun saling interkonek dengan beberapa vulkanik-vulkanik yang ada di tempat lain. Dan sebenarnya ini sudah menjadi satu cerita lama ya, bahkan terjadi di era klasik, di era Mataram klasik, ketika di abad ataupun awal abad ke-11 itu ada hal yang disebut dengan Mahapralaya. Di mana kejadian vulkanik itu bisa pertama mengacu pada peleburan, yang kedua bisa mengawali, dan yang ketiga bisa mengakhiri dari satu peradaban. Jadi seperti merestart. Sehingga kebanyakan memang di era klasik ya, itu lebih kepada dewa pelebur atau dewa jiwa. Karena ketika ada gunung meletus itu dianggap gunung itu sedang duwe gawe. Gitu. Jadi sedang ada pekerjaan tahapan di situ, dan setiap gunung-gunung itu pun menjadi tempat untuk meeting, untuk rapat dari para leluhur pendahulu dan juga para eyang-eyang Sunan yang menguasai gunung-gunung tersebut. Dan ini berlaku tidak hanya di tanah Jawa, tapi juga di Nusantara. Semuanya berarti ya, dari sepanjang Sumatera sampai ke habisnya Ring of Fire itu. Iya. Sebenarnya nyambung terus ya. Nyambung terus, dan ini juga bahkan terkoneksi dengan Ring of Fire, bahkan pegunungan-pegunungan vulkanik yang tidak hanya ada di Nusantara, tapi yang ada di Filipina, di Jepang, Chile, dan bahkan New Zealand dan macam-macam gitu. Jadi memang satu rangkaian. Satu rangkaian ya. Andaikan ini ya, andaikan pulau-pulau ini nggak terpisah sama laut, itu mungkin sudah jadi satu ini ya, satu kesatuan. Iya, memang seperti itu. Kemudian Om, tadi ketika gunung dikaitkan dengan akan terjadi sesuatu, itu sebenarnya dari pandangan apa ya, pandangan ajaran leluhur Jawa zaman dulu itu gimana sih Om? Kenapa kok gunung itu dijadikan apa ya, dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi yang ini di luar dari fenomena alam? Iya, tentunya gunung itu kan sebagai puncak tertinggi, di mana para dewa bersemayam, dewa-dewi bersemayam di situ. Terus yang kedua lebih mengacu pada konsep juga lingga dan joni. Di mana ada juga konsep yang mengarah pada tanah dan air. Tanah itu mewakili gunung ya, kemudian air mewakili laut dan samudra. Awal mula manusia, bisa dibilang demikian. Dan semua entitas-entitas astral itu tentunya akan berkumpul di dua tempat, yaitu di gunung dan juga di laut. Dan puncak tertinggi dianggap tempat keramat yang dikeramatkan, dan apalagi gunung yang mewakili tingginya di pulau tersebut. Seperti itu, boleh dibilang sebagai tempat bersemayam, dan di sini yang juga akan berperan ketika akan mengkoordinasi menjadi panglima lokal di tempat tersebut. Jadi semisal di tanah Jawa kita bagi menjadi tiga, ada barat, tengah, dan timur. Setiap daerah itu pun pasti memiliki satu gunung vulkanik aktif, boleh dibilang demikian, dan ada juga yang sudah tidak aktif, yang sudah pernah melakukan erupsinya itu beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan terbentang ya dari tanah Andalas, kemudian tanah Jawa, tanah Bali, bahkan terus mengarah ke timur. Itu memang satu gugusan, dan tadi seperti disampaikan Mas D dan kita obrolkan di awal, itu memang terbentuk satu garis imajiner yang kalau ditarik garis lurus itu bisa menjadi satu rangkaian jika dilihat dari atas. Nah terkait ini ya Om, letusan gunung-gunung, kita mungkin flashback sekilas ya, Sobat Javanika semuanya, sama Om Ho dulu
di kisah Tanah Jawa, kayaknya di Opsan juga Om. Iya, iya. Kita pernah bahas tentang salah satu gunung yang apa ya, diprediksi atau mungkin dianalisa akan meletus karena beberapa gunung di sekitarnya juga mengalami hal yang serupa. Nah, belakangan ini di Jawa ini juga sedang terjadi letusan yang mungkin cukup lama nggak meletus, tapi masih aktif. Kemarin ini diberitakan juga sempat meletus. Nah, relate nggak sih yang dulu dibahas sama kisah Tanah Jawa dengan yang hari ini terjadi, ataukah itu hanya sekedar kebetulan atau memang bagaimana? Kita multi tafsir dalam menyikapi ya. Kalau waktu itu kalau tidak salah saya menyebut tentang 3S. S. Iya, 3S ini. 3S ini 1S ada di barat, 1S ada di tengah ada. Kemudian yang terakhir 1S ada di timur. Nah iya ada. Dan tambah 1S lagi di Pulau A. Sebenarnya demikian. Karena memang keterkaitan ini semuanya sedang bergejolak hari ini. Walaupun es yang dimaksud itu tidak semuanya masuk dari kategori gunung api ataupun vulkano yang aktif. Dalam hal sebenarnya para sepuh ya, itu dulu ketika terjadi pandemi yang pertama, itu seperti halnya memulai satu peradaban baru. Dan ketika terjadi berikutnya itu kita sikapi dengan hal positif, akan mengakhiri satu peradaban baru. Jadi tentang sesuatu hal yang pernah terjadi selama beberapa tahun ini, dan ini kita anggap sesuatu yang dimulai dan diakhiri dengan pertanda seperti ini. Karena ketika melontarkan materi-materi itu tentunya akan bertebaran di angkasa ya, yang kemudian bercampur dengan butiran air ataupun uap air yang ada di langit. Itu kemudian boleh dibilang kita ambil sisi positifnya akan jadi seperti satu cairan desinfektan alami. Jadi ini mengingatkan flashback ketika beberapa tahun lalu Merapi ya, yang terjadi seperti itu. Dan waktu itu memang satu clue yang saya dapatkan, salah satunya keluar huruf S gitu, tapi saya tidak tahu itu apa. Seperti itu. Dan memang waktu itu juga yang terjadi di awal tahun ketika terjadi satu pandemi ya, dan kemudian pakai blog ya saya sebutnya demikian, dan juga terjadi di akhir itu seperti apa gitu. Aku penasaran ini Om, yang misalnya aku memposisikan diri menjadi Om Hao, itu yang didapat itu apakah sebuah gambaran detail atau hanya sekedar clue tanda-tandanya saja? Iya, modelnya itu seperti surat telegram. Jadi kode-kode yang harus dipecahkan. Berarti kita memang harus mencari sendiri? Mencari dan kita tafsirkan, dan kita hanya boleh memberikannya itu juga kode. Tidak boleh secara langsung gitu. Tapi clue-cluenya terkadang akan mengarah pada hal-hal tersebut. Seperti itu. Dan kapan itu kita tidak tahu, cuman waspada, diberikan untuk waspada, dan kita menerjemahkan juga menyikapinya ini juga secara bijak. Seperti itu. Kayak ini ya, pesan semesta gitu ya, message of the universe. Hanya misalnya melihat apa atau mungkin kayak kita lihat kejadian yang biasa di kehidupan sehari-hari itu juga termasuk ini ya, termasuk kayak tanda kepada kita ya. Bisa lihat awan misalnya nih. Biasanya kalau ada gunung meletus ada kepulan asapnya gitu kan, suka diidentikan dengan bentuk-bentuk tertentu. Ada yang bentuk wayang, ada yang bentuk binatang dan sebagainya. Itu apa memang ada tanda khusus di situ atau hanya murni ilusi optik atau bagaimana? Iya, tentunya kalau tanda yang itu tertangkap ya, entah tertangkap mata biasa ataupun tertangkap mata kamera yang menyerupai, itu sebenarnya juga boleh dibilang itu adalah simbol. Simbol yang untuk penguat data-data yang sudah diberikan seperti tadi. Dan saya juga melihat tentang beberapa simbol-simbol itu yang bentuknya tidak selalu awan panas ya ketika terjadi erupsi, tetapi juga awan yang ada di atas begitu. Tapi kalau kita bilang tentang kayak gunung bercabing itu kan sebenarnya fenomena alam ya. Tapi ada beberapa awan-awan yang membentuk karakter ataupun membentuk sosok tertentu. Itu biasanya kita diminta waspada. Jadi waspada di sini kita siap-siap, maksudnya
waspada itu kan akan terjadi setiap saat. Kita nggak tahu itu kapan, tetapi tentunya kita waspada dan tidak mengabaikan. Semisal kemudian ada informasi yang dari pihak yang lebih berwenang dalam bidang ini, kita harus mengikuti arahan-arahan itu agar selamat lah, ibarat kata demikian. Karena ini juga ya, kalau dilihat dari bentuknya aja sudah anomali seperti ini sesuatu yang nggak wajar. Biasanya kalau ada sesuatu yang tidak seperti biasanya nggak wajar, ada something, ada sesuatu yang entah akan terjadi atau pertanda ini akan terjadi sesuatu yang tidak biasa juga kayak gitu. Iya, dan tentunya beliau-beliau yang memiliki wewenang dan tanda kutip yang berkuasa di situ pasti akan memberikan informasi tidak sebatas secara informasi visual, tetapi informasi yang bersifat spiritual ataupun supranatural. Seperti halnya masuk ke dalam firasat ataupun isyarat mimpi, kemudian tanda-tanda beberapa fauna yang ada di sekitar situ, turun gunung, terus perubahan iklim ataupun suhu yang ada di sekitarnya, terus ada beberapa fenomena alam lainnya yang terjadi yang itu bisa dikaitkan dengan kejadian-kejadian ini. Jadi sebenarnya tanda-tanda itu pun sudah muncul, tetapi kita menyikapi tetap dalam artian kita waspada, seperti itu. Jadi tidak lebih juga ya. Iya, waspada saja, karena suatu peristiwa bisa terjadi yang kita tidak tahu itu kapan. Tapi tanda-tanda tentunya akan muncul, tidak serta-merta secepat itu. Maksudnya tiba-tiba ini itu ada tapi jarang informasi seperti itu. Jadi sifatnya tetap ini ya, tetap warning ya, kayak gitu. Oke. Tetap waspada tapi jangan overthinking. Jangan overthinking dan tidak boleh takut atau terlalu panik dengan hal tersebut. Karena kalau kita panik tentunya tidak bisa berpikir dan tidak bisa persiapan. Dan jangan sampai nanti juga salah tafsir. Itu malah bikin kita overthinking dan berkaitan dengan penyakit-penyakit lain seperti hanya turunnya imunitas, karena kita masih ada di masa-masa pagebluk seperti ini. Kalau pesan yang disampaikan sama beliau yang tadi disebutkan berwenang itu sebenarnya menjurus ke orang-orang tertentu atau semua orang yang memiliki semacam kepekaan spiritual itu bisa mengakses pesannya itu? Iya, tentunya hanya orang-orang yang terpilih di sini. Tidak harus orang yang memiliki kemampuan secara supranatural, tetapi orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan ini, sampaikan. Tapi juga dibagi dua. Satu yang hanya untuk dirinya sendiri tidak boleh diinfokan, satu yang boleh disampaikan tapi dengan simbol-simbol, kode atau disebut dengan sanepo. Itu. Mantap. Nah, teman-teman Javanika semuanya, terkait dengan dengan pesan atau tanda-tanda alam. Tadi Om Ho sempat cerita tentang triple S seperti itu. Nah, sebagian dari S-nya itu kan sudah bereaksi nih Om. Apa yang terjadi kalau tiga-tiganya bereaksi semuanya, bangun semuanya? Ya, tentunya memang di sini kita menganggap bahwa tanah Jawa ini lagi duwe gawe, sedang ada satu pekerjaan. Ya, itu terjadi gejolak yang ada di tanah dan juga gejolak yang ada di laut. Dan tentunya kita menyikapi ini adalah peleburan dari beberapa problematika yang pernah terjadi, dan kita akan memasuki satu tatanan baru. Ketika kita memasuki tatanan baru, tentunya akan di-restart, dan lingkungan ini akan bekerja dengan seperti itu. Akan membuat sesuatu hal itu yang baru, seperti halnya dimulai dari awal, dan bentuk dari material yang keluar dari vulkanik itu akan tentunya nanti akan memberikan kesejahteraan baru. Dan dari material yang terlontar di angkasa itu pun akan menjadi obat tanda kutip. Nah, kalau kita melihat ke laut yang bergejolak itu pun sama. Tentunya di sini dua-duanya lagi ada gawe. Pasti connect ya itu ya. Gunung laut ya, gitu. Dan tentunya gawe di sini bisa dikaitankan dengan satu pesta dan hajatan yang besar. Tentang Indonesia atau Nusantara ataupun tanah Jawa ini akan ada apa? Seperti itu, karena jelas kita bilang tentang suhu negara ini panas itu. Yang dimaksud suhu negara itu bisa multitafsir di sini. Apakah akan ada satu peristiwa yang menorehkan peristiwa sejarah baru, ataupun tentang hal-hal
isu-isu terkait dengan pemanasan global atau sistemnya yang perlu dirubah. Itu bagaimana? Karena tentunya para eyang-eyang ataupun para leluhur yang ada di dua area besar ini sedang berdiskusi, sedang mengobrolkan tentang sesuatu hal yang jika ini kita tilik memang secara fisika memang ada ahli dalam bidang itu, tetapi yang coba kita sampaikan adalah secara metafisika. Ada apakah di situ? Dengan tanda-tanda yang salah satunya jika di tengah itu keluarnya sosok Romo di situ. Jadi ketika Romo itu beliau menampakkan diri, maka waspada ini sudah naik, yang memberikan informasi pada anak-anaknya yang ada di sekitar itu. Sebenarnya semuanya bisa dihindari ketika kita peka, ketika kita bisa menyatu, ketika kita dekat dengan alam. Karena alam itu pun akan memberikan hal yang baik, juga informasi yang baik dengan getarannya, ketika kita bisa menghormati alam juga, seperti itu. Tapi secara umum itu apa? Something good, something bad, atau keduanya? Tergantung kita sudut pandang dan gitu, kita menyikapi. Karena arti dari melebur itu kan bukan merusak. Karena kalau merusak itu tatanan ini akan hilang, akan rusak itu, dan kita harus mulai membangun ulang. Tapi kalau melebur itu kan menjadikan satu, kayak didaur ulang gitu ya? Iya, dijadikan satu, dan satu hal di mana penyatuan dari wilayah yang sudah terpisah selama berabad-abad dan menyatukan semua hal itu yang ada di barat, di tengah, di timur, itu akan menjadi satu lagi, satu kesatuan. Karena sempat ada terkotak-kotak, kemudian ini akan disatukan kembali semuanya. Berhenti ya, Bu? Iya, kalau kita bilang tentang Tanah Jawa ya, kita lebih spesifik. Karena memang ada satu paham yang salah, di mana para leluhur kita dahulu ingin menyatukan ini semua, tetapi ketika ada bangsa asing datang, itu seolah-olah ini dipatah-patahkan, dikotak-kotakan. Sehingga diharapkan ketika pagebluk ini datang, kemudian gejolak yang ada di tanah dan juga ada di air, itu tentunya nanti akan membuat kesadaran kita, rasa gotong royong kita, rasa persaudaraan kita akan naik lagi. Karena dengan cara dilebur seperti ini, dilebur itu kan disatukan, peleburan. Gitu. Tapi saya setuju kalau ini semesta sedang punya gawe, karena baik tatanan sosial manusia maupun yang ada di alam semuanya sama-sama bergejolak, bergerak mencari sesuatu jalan yang baru untuk memulai sesuatu yang baru seperti itu. Dan ini skalanya kalau kita boleh menganalisa ya ini apakah skalanya hanya sekedar Jawa atau Nusantara atau bahkan dunia? Analisa ya ini. Iya. Tadi kita sampaikan lebih spesifik ke Jawa dan juga menyebar secara Nusantara dan dunia. Nah, karena kita bicara Ring of Fire, Ring of Fire itu kan nggak cuma di Jawa toh, nggak cuma di ini. Iya, dan tentunya ini posisi dari salah satu gunung besar yang ada di tengah itu memiliki satu kuasa yang tidak hanya ada di tanah Jawa, tapi bahkan melingkar, gitu. Karena memang posisi secara strategis ya, dan beliau ini sebagai seorang panglima tentunya akan memerintahkan kapan eksekusi itu akan dilakukan. Ini ya triggernya. Seperti halnya ini sebagai analogi yang gampang ya. Ketika seorang panglima menembakkan senapannya, pistol lah ya, itu, maka nanti disikapinya seperti halnya rekan-rekannya yang lain akan menembakkan meriam. Jadi letupan yang kecil itu mengawali satu letupan yang besar. Mantap ya, mantap, sekaligus ngeri tapi sekaligus harap-harap cemas seperti itu. Karena ini termasuk seleksi alam nggak sih, Iya, salah satunya memang menseleksi alam dan juga akan mengarah pada pola pikir orang ya. Yang kadang mengingatkan, tergantung kita mau tafsirnya di bidang apa, tapi hal ini tentunya juga akan membangkitkan rasa kita lagi. Bagaimana kita memahami dan kita bisa melebur menyatu dengan alam semesta yang ada di sekitar kita. Vertikal horizontal ya.
hubungan dengan Sang Pencipta, sesama sama alam juga ya. Iya, benar. Dan ini memang suhu-suhu yang sudah saya lihat ya, dalam artian sudah diberikan gambaran secara telegram yang sudah dikirimkan itu, titik-titik merah itu memang sudah nampak di 3 tempat. Jadi saya sebelumnya ini juga waktu kemarin ya, ketika terjadi itu saya sempat ada di barat ya, itu di kaki gunung tersebut gitu, sekitaran itu. Tentu di hari terakhir ketika saya pulang ke Jogja, saya mendapatkan info itu. Kemudian ini kembali ke gunung ya ini. Iya. Triple S seperti itu kan yang anggaplah S yang di Jawa Timur seperti itu sudah bereaksi ya. Bakal ada yang menyusul nggak sih S yang lainnya seperti itu? Dalam waktu mungkin ya dalam waktu dekat lah. Iya. Tentunya kalau untuk waktu tidak bisa kita prediksi kapan, tapi tentunya sudah mengkoordinasi itu seperti itu, baik tengah maupun barat. Dan ini juga mengarah ke baratnya itu tidak terbatas hanya di tanah Jawa, tapi 3S-nya ini juga ada di luar Jawa, begitu. Dan barat. Saya juga sebenarnya ada satu clue itu 4S sebenarnya, tapi ada satu itu tidak di Jawa. Ya, seperti itu. Dan memang secara keterkaitannya memang memiliki satu batasan erat, dan semuanya ini seperti para panglima yang sudah lama tertidur akan bangkit kembali, akan terbangun kembali, dibangkitkan oleh Maha Panglimanya, gitu kalau kita bilang. Karena kalau maaf ya, kalau disebut prajurit atau apa itu kurang tepat, semuanya sebenarnya panglima. Seperti itu. Karena tempat-tempat ini dipakai oleh para leluhur kita untuk semedi, kemudian untuk mencari inspirasi untuk hal-hal bersifat magis, religius, spiritual, dan supranatural. Tentunya doa-doa yang terakumulasi seperti itu kita sikapi ketika semuanya dikoordinasi untuk punya gawe ataupun punya pekerjaan, maka akan patuh dan begitu, karena serentak nanti modelnya. ini nggak seperti biasanya kita opsan gini santai, tapi ada yang printing dan sebagainya. Termasuk saya pun ketika mau ngobrol tuh, ketika mau nengok di gini loh Mas, misal ini loh. Ibarat kata begini, saya menyampaikan itu bukan dari mulut dan lidah saya. Saya paham. Tapi dipinjam. Sementara kamu jadi juru bicara untuk bicara ini. Ikuti aja manut, ditanya apa bilang gitu. Tapi hati-hati, kode-kode dan sanepo gunakanlah. Dan ketika kita ngobrol gini, ada sesuatu yang mungkin nggak terucap oleh kata, tapi saya merasa ngerti, maksudnya ini. Tapi saya ya diam kayak gitu. Kenapa ya? Jadi memang untuk sobat Javanika ataupun teman-teman yang menyaksikan, ketika tahu ya pasti nanti bisa menangkap tentang hal ini. Dan nanti juga akan bisa ngikuti. Jadi kalau biasanya kita buka portal itu nonton sesuatu ya, tapi kalau ini nanti akan mendapatkan gambaran, tapi susah untuk diucapkan. Gitu. Ya itu mewakili apa yang saya rasakan hari ini. Jadi itu saya pun memegang satu tanda khusus ketika akan menyampaikan ini. Itu. Jadi saya tidak bisa akan merangkai kata seperti ini, tetapi diarahkannya seperti itu. Gitu. Jadi seperti halnya di style. Nggak bilang ngomong gini. Tapi kadang tahu-tahu nyeplos sendiri gitu, mengucap sendiri kayak gitu. Iya, tanpa kita akan menyusun kata-kata ataupun ini nanti bagaimana sih cara menyampaikannya, tapi udah kamu nurut aja seperti itu. Lalu ini Om, terkait dengan tanah Jawa ya, kan ada nih maestro prekognisi di tanah Jawa pada zaman dulu. Sebutlah Prabu Joyoboyo seperti itu. Beliau pernah memprediksi, meramalkan bahwasanya Jawa ini akan terbagi menjadi dua, akan terbelah, dan itu ada peran serta dari kondisi alam yang diwakili oleh gunung berapi. Itu gimana Om menurut Om? Iya, tentunya kalau kita memahami tentang Jawa terbagi dua itu multitafsir. Apakah ini secara fisik ataupun secara non fisik? Non fisik tentunya akan luas ya. Apakah tentang pola pikir, terbentuknya kubu, terpisahnya dua peradaban,
terpisahnya dua suku ataupun terpisahnya dua pemikiran dan pemahaman. Namun kalau kita bilang tentang pisahnya memang secara fisik itu walau alam, tidak bisa diprediksi. Tapi tentunya para leluhur kita ketika berkondisi tidak boleh disampaikan secara gamblang dan tidak boleh melihat gitu ya. Tapi kalau melihat itu mengamati, ketika misal kita bilang satu gunung vulkanik yang lama tidak aktif tapi ada tanda-tandanya, itu boleh kita bilang tuh melihat ya, karena berdasarkan data statistik yang ada. Tapi ketika berarti ada probability ataupun peluang yang akan terjadi berdasarkan data yang pernah ada. Seperti itu bedanya. Kemudian kalau kita lihat data yang ada ya sejarah ya Om, ini kan Jawa memang kalau kita belajar geografi masa lalu, Jawa sebenarnya kan sudah pernah terbelah Om. Ketika waktu itu Jawa dan Sumatera masih jadi satu kesatuan Sunda besar ya, Sundaland itu. Kemudian Gunung Krakatau meletus, kemudian ya benar gunung ini bisa membelah sebuah pulau seperti itu. Nah, gunung-gunung yang ada di Jawa nih Om, ini kita bicara analisa potensi aja ya Om. Sebenarnya ada nggak sih potensi Jawa ini benar-benar terbelah secara fisik? Ya tentunya kalau ada satu proses vulkanik yang besar dan juga disertai dengan tektonik yang besar, tentunya bisa secara logika ya, karena kita berada di satu tanah yang ini memang padat dan tanah ini rapuh sebenarnya. Jadi kita memang berada di satu zona daerah yang rawan sekali dengan bencana alam. Baik bencana yang datang dari tanah ataupun yang bukan dari tanah, dalam arti wilayah kelautannya begitu. Karena kalau kita lihat kan memang ada lempeng-lempeng bumi juga di bawah, dan ketika itu nanti terjadi pergerakan atau pelepasan energi dari lempeng bumi itu bisa memicu secara vulkanik. Demikian, karena di bawah ini kan tentu semua lapisan ataupun elemen-elemen yang ada di bawah kita ini kan tetap bergejolak terus dan ingin keluar. Justru kalau tidak bisa keluar ya itu akan memicu satu letusan yang besar. Malah bahaya ya? Bahaya, ya, karena bisa dipastikan bumi kalau seperti itu bisa meledak. Kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak bola yang di dalamnya ada api yang mau meledak, kemudian nggak ada lubang untuk keluar, akhirnya dia akan meledak ke segala arah. Ngeri juga ya. Getaran yang besar dan gejolak gelombang air laut ya. Demikian, sehingga kita pun tetap harus waspada, karena Pulau Jawa atau Tanah Jawa ibarat kata seperti perahu di atas lautan, di mana di situ memang banyak anak-anak ataupun yang kita ini semuanya adalah penumpangnya di situ. Jadi kita tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita tetap waspada serta mendoakan para leluhur kita agar semuanya ini baik-baik, dan yang punya gawe itu gawe yang baik-baik, duwe gawe lah ibarat kata. Jadi tidak kemudian kita sebut ini bencana ya, tapi sesuatu hal yang peleburan atau sesuatu hal untuk kita memulai satu tatanan baru dan berkah itu keluar dari perut bumi. Amin. Gitu. Jadi ini Om, ketika ada misalnya peristiwa gunung meletus, erupsi dan sebagainya, mungkin alangkah baiknya kita memaknai sebagai apa ya? Ini kita mempersilahkan alam biar mengkondisikan dirinya dulu, seperti itu, biar yang jatahnya keluar biar keluar, yang harus dimuntahkan, ditumpahkan biar ditumpahkan, sampai nanti yang mungkin tadi Om sampaikan ada pergantian tatanan dan sesuatu yang baru untuk kita semua juga, untuk orang-orang di Nusantara juga gitu. Tentunya demikian ya. Jadi tetap dalam sesuatu hal itu pasti ada positif negatif, dan semua ini kita sikapi, kita ambil hikmahnya, dan kita tetap harus ada rasa untuk tetap menjaga itu dan bersyukur seperti apa. Karena tentunya di balik sesuatu hal musibah pasti ada hidayah yang bisa kita petik di situ. Ada lagi yang mau disampaikan para sepuh? Cuman satu kata ya, eling lawas podo. Tetap ingat jadi diri kita ada di mana, kondisi kita seperti apa saat ini. Sesuatu hal yang prihatin, kalaupun ada yang kelebihan,
syukuri itu, jangan terlalu nanti bisa menjadi satu kecemburuan sosial kepada yang kekurangan. Karena sejatinya kita akan disatukan lagi, terus kemudian kita akan disamakan lagi, dan kita tetap waspada. Waspada bukan berarti takut, tetapi waspada tetap bersiap-siap, karena sesuatu hal itu tidak terduga, dan ketika kita siap, kita selalu waspada, insya Allah ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita diberikan keselamatan. Jadi andung selamat. Ya. Itu yang ada di kepala saya barusan. Bisa gitu ya? Ya. Mungkin kurang lebihnya ini ya, karena sudah cukup apa yang kita sampaikan. Saya dan Mas Din mewakili ya di sini, seperti itu. Kita juga ucapkan terima kasih buat Sobat Javanika yang setia menemani kita sampai akhir tahun. Tahun depan kita masih ini ya, masih tayang kisah Tanah Jawa dengan beberapa treatment yang baru. Dan kalau kita bicara gunung ya Om, gunung itu kan pasti menyimpan banyak misteri berupa kekayaan hayati dan pengetahuan di balik kabut-kabutnya. Siapa tahu, nah, kita berharap dan berdoa kita juga bisa menceritakan beberapa di antaranya. Seperti itu. Oke, pamitan Om. Iya, untuk teman-teman semua, berikan komentar yang positif ya, ataupun saran dan kritik masukan kepada kami. Bijaklah dalam bermedia sosial, berkomentar juga, dan untuk yang suka di like, dibagikan sebanyak mungkin. Kalau mungkin untuk mendapatkan pemberitahuan dari kita, nanti bisa menyalakan lonceng dan tentunya untuk subscribe. Ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinarikan rahayu. Salam rahayu.